Dan apakah baik misalnya dia masih seolah-olah jadi presiden berkunjung ke pasar itu, atau kemudian ketemu dengan orang-orang. Sebetulnya tidak banyak sih orang mencintai, saya lihat. Banyak penuh dengan rekayasa itu ya. Jadi banyak pencitraan-pencitraan yang dilakukan yang tidak natural. Artinya semua ini by design? Iya. Mas Obed, tadi udah Ferry mengatakan ada masalah adab dan juga etika dalam bernegara. Iya. Apa yang mau disampaikan, Mas Obed? Jadi jika tidak ingin dinilai negatif oleh orang atau oleh publik, jangan lakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan munculnya interpretasi negatif dari publik. Itu pesan etik tuh. Kalau ditanyakan apa parameter dan sumber dari adab, adalah etika dan moral. Etika dan moral itu adalah hal-hal yang tentang baik dan buruk. Tentang hal yang sifatnya normatif yang luhur. Dari situ kemudian kita bertanya, apakah baik seorang mantan presiden masih menerima pimpinan Polri misalnya? Apakah baik seorang mantan presiden masih menerima para menteri yang sedang berkuasa lalu menyebut dirinya sebagai bos? Apakah baik misalnya banyak pesan-pesan yang menunjukkan bahwa dia masih intervensi? Bahkan sering upaya-upaya itu dilakukan di beberapa tempat. Dan apakah baik misalnya dia masih seolah-olah jadi presiden berkunjung ke pasar itu, atau kemudian ketemu dengan orang-orang. Sebetulnya tidak banyak sih orang mencintai, saya lihat. Banyak penuh dengan rekayasa itu ya. Jadi banyak pencitraan-pencitraan yang dilakukan yang tidak natural. Artinya semua ini by design? Iya. Karena itu menurut saya ini perlu diingatkan. Jadi saya kira kita mesti terbuka kepada publik bahwa mantan presiden itu memerlukan sikap etik untuk menjadi contoh bagaimana mantan presiden selayaknya berperilaku. Ya mungkin kita sepakat bahwa mantan presiden itu harus memposisikan diri sebagai negarawan. Negarawan itu sumber etik dari perilaku presiden sesudahnya. Sehingga dia bisa menjadi panduan. Tapi kalau kemudian perilakunya sudah mengabaikan hal-hal etik, yang sifatnya adab, menurut saya ini bencana juga sebetulnya bagi generasi sesudahnya untuk melangkah tuh jadi seperti Prabowo sebenarnya tidak merdeka untuk menentukan langkah-langkah. Misalnya Prabowo pernah mengatakan untuk menunda anggaran IKN begitu ya. Tiba-tiba kemarin muncul hampir lebih dari 10 triliun. Sudah dibuka lagi. Dibuka lagi pintu untuk anggaran IKN. Itu kan kenapa? Jadi ketika Prabowo bersilaturahmi dengan Megawati, Jokowi seperti melakukan konsolidasi. Jadi ini ada apa? Jadi perilaku-perilaku itu yang menimbulkan interpretasi. Kalau tidak mau diinterpretasi negatif, ya jangan lakukan itu. Kan sesederhana itu. Saya punya poin tambahan, angka-angka ya. Dari 5 bulan berkuasa, pertemuan Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo itu kebanyakan. Lebih dari 5 kali pertemuan, bayangkan. Kalau kita lihat catatan dengan mantan presiden yang lain, berapa kali pertemuan? Mungkin cuma lebaran doang ketemu. Ya, dan di titik ini kita bisa melihat bahwa ada upaya membangun intervensi yang tidak bagus. Padahal tugas mantan presiden yang mendukung presiden adalah memastikan dia punya ruang besar ya. Jangan tiap hari mau bertemu presiden. Masa ada mantan presiden mau bertemu tiap bulan sekali? Ini yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang menurut saya tidak sehat. Maka kelakuannya diadab. Kalau mau tarik ke konstitusi, sudah dilanggar pasal 17, dilanggar pasal 30, di mana bos dari institusi-institusi ini hanya satu, yaitu Pak Prabowo. Tidak lain, tidak bukan. Oke, Bang Freddy. Ada yang dilanggar secara konstitusi juga? Gak ada yang dilanggar. Kita ini suka melebih-lebihkan seperti yang saya bilang tadi. Tapi kan kita bisa lihat, ini saya bilang narasi-narasi seperti ini akan terus dibangun oleh orang-orang yang itu-itu saja. Yang itu-itu meskipun saja secara apa? Fakta Anda tidak bisa memungkiri juga kan Bang Freddy? Yang itu-itu saja apa? Ya, yang tidak suka kepada Pak Jokowi, yang tidak suka hubungan baik Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Udahlah, kita fokus saja kepada pemerintahan Pak Prabowo ini. Kita lihat apa programnya. Seperti tadi udah disampaikan Mas Andi. Ini kan tantangan ini ke depan ya luar biasa. Ayo dong kita support pemerintahan ini. Tapi apakah Projo bisa menerima ini sebagai masukan konstruktif?
Bang Freddy. Saya tadi udah menjelaskan, itu karakter dasar Pak Jokowi. Tadi Mas Ubed mengatakan, apa baiknya? Loh, saya bilang tadi emang tidak baik memberi kebahagiaan kepada masyarakat itu. Oke, itu just selfie, tapi itu berbahagia dia. Gitu loh. Oke, Mas Andi. Itu alami loh. Loh, itu murni. Tanya itu masyarakat itu bahagia nggak lu? Datang kepada Pak Jokowi, bahagia nggak lu foto sama Pak Jokowi? Jokowi Widodo jadi petugas pembagi zakat saja supaya nggak ada masalah, silahkan lah. Makanya saya bilang narasi-narasi seperti itu akan dibangun, mau isu apapun akan selalu dipakai. Mau isu ijazah palsu lah, mau isu apapun akan selalu seperti itu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah sudahlah Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu ya, ini memang khasnya beda. Bukan berarti kalau beda itu salah. Tadi udah di awal disampaikan. Pak Prabowo udah berulang-ulang statement. Ini emang kelanjutan. Baik, saya ke Jadi apa yang salah? Mas Mau Andi. ketemu setiap bulan, ketemu setiap minggu, setiap hari. Loh, apa yang salah di situ? Mas Andi, Pak Prabowo terganggu nggak sih dengan perilaku Pak Jokowi selama ini? Ini kan karakternya memang berbeda ya Mas. Jadi mantan-mantan presiden ini kan Bu Mega ini setelah selesai lebih banyak ke kebun anggrek gitu. Pak SBY ya melukis, bikin Nyiptain lagu, main gitar. Pak Jokowi ini sukanya mungkin ya bertemu masyarakat. ketemu Pak Prabowo juga suka. ini karakter mantan presiden kita. Jadi kesibukan setelah pensiun ini kan memang lain-lain gitu. Jadi Pak Jokowi kan suka itu tadi ya bertemu masyarakat ya. Memang itu tadi Bang Freddy udah sampaikan. Kalau Pak Prabowo terganggu atau enggak ya, sebenarnya soal terganggu atau enggak ini kan terkait dengan program pemerintah yang beliau pimpin ya. Selama ini saya tidak melihat Pak Prabowo terganggu, itu saja. Jadi meskipun beberapa hal sedikit ada mungkin ya usulan-usulan ya, misalnya kayak IKN. Ini kan belum jadi juga, tadi mobilnya ditunda. Jadi prioritas beliau adalah karena anggaran ini diprioritaskan untuk pembangunan manusia, nah, beliau lebih tekankan untuk itu, misalnya itu. Nah, sisi yang lain adalah Pak Prabowo ini enggak suka bicara di media, Mas. Jadi artinya begini, beliau sendiri sampaikan kinerja berbasis bukti, jadi evidence based performance ya, beliau sudah sampaikan di istana. Jadi misalnya nih kayak MBG, peluncuran pertama kali perdana, beliau nggak turun di sekolah, malah Pak Gibran yang Pak Wapres yang ke sekolah. Bukankah itu bisa diartikan memberikan panggung ya kepada yang ya, nanti mungkin jadi contohnya kompetitor misalnya ya? Kejaksaan, sekarang udah mulai kinerjanya mulai bagus, mulai sikat-sikat kejahatan, ya kolega di penegak hukum, hakim pun disikat sama kejaksaan. Beliau nggak perlu tampil gitu, meskipun di awal-awal sudah dikumpulkan. Tidak hanya jaksa agung saja, jaksa muda pun di ini tuh. Jadi mereka pimpin sendiri, ya tapi kan nggak perlu. Makanya itu dia. Jadi Pak Prabowo ini, maka Pak Prabowo itu yang sampaikan. Keberhasilan itu ada sumbangsi Pak Jokowi dalam hal apa dia pernah bicara soal upaya pemberantasan korupsi yang sudah keras itu. Maka itu, maka itu tidak. Itu kerja pribadi Pak Prabowo atau memang usulan dari Pak Jokowi? Ya kerja Pak Prabowo sebagai presiden. Ya udah, berarti tidak perlu lagi Pak Jokowi. Jadi itu yang saya mau katakan. Artinya Pak Prabowo ini adalah tetap beliau memimpin pemerintahan dengan mandiri, tidak ada intervensi dari pihak lain. Tidak ada intervensi dari pihak lain gitu. Itu dipastikan benar ya? Saya pastikan demikian. Tapi karena Pak Prabowo ini, tapi sering bertemu. ya sering bertemu kan mungkin itu tadi ya, karena mohon bertemu masa ditolak sebagai mantan presiden. Kalau saya tanya apakah kalaupun Bu Mega minta ketemu pun pasti akan diterima. Pak SBY mau bertemu pun akan diterima. Nahkoda diikut campuri oleh mantan nahkoda. Nggak ada intervensi. Bisa kacau. Nggak dicampur tangan. Hari, gitu ya. Nggak sampai sekarang pun nggak ada bukti bahwa presiden sekarang sedang memimpin ini diintervensi oleh pihak lain. Itu saya pastikan nggak ada, Mas. Ya. Contoh banyak sekali, misalnya konsultan-konsultan politik udah tobat itu. Dari dulu menasihat ini nggak bisa. Jadi karena dia ini otentik. Dulu waktu kampanye 2014, maaf nih Pak Jokowi suruh pakai Innova, Pak JK Pak Innova. Beliau disarankan, Pak suruh pakai Innova. Wah nggak, saya udah terbiasa pakai Lexus. Ya. Ngapain harus mengubah kayak gitu? Ya, karena Pak itu Jokowi namanya berpura-pura gitu. Jadi sekarang harus
Otentik saja. Itu poin bagus, Mas apa Andi. yang disampaikan Pak Karena Prabowo, Pak Jokowi program sering apa pakai yang Innova kampanye, disampaikan, ya tapi itu aja, setelah jalan aja. selesai ketemu Pak Prabowo pakai BMW. Oke, kita akan melihat ke depannya akan seperti apa, bagaimana konstelasi politik setelah berbagai macam rentetan peristiwa yang terjadi selama ini. Mudah-mudahan Indonesia akan tetap kuat dan pemimpinnya tetap kompak dan rakyatnya sejahtera, adil dan makmur. Saya Aryo Ardi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.